Saya lihat semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Apapun keadaan kita masing-masing, kita percaya Tuhan kita baik, Tuhan juga baik buat kita. Segala sesuatu dijadikan baik. Kita percaya ya. Oke, kita akan mulai kegiatan rutin ya di sini. Kita menyanyi pujian Semua Baik, mungkin tahu ya Bapak Ibu ya. Semua baik, semua baik. Maaf kalau suaranya agak pilek. Ya. Oke, 1, 2, 3. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau Kau perkenankan kami menikmati hari yang baru semua karena anugerah-Mu. Kami boleh hidup, kami boleh ada, semua dalam keadaan baik-baik saja, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami di sini. Biarlah kami boleh menjadi sukacita buat keluarga di sini, sahabat-sahabat kami di sini, boleh mengenal betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah pertemuan ini boleh menjadi pertemuan yang indah, pertemuan yang membawa sukacita bagi kami semua. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang yang indah ini. Kami rasakan Tuhan hadir. Tuhan hadir untuk memberkati setiap kami. Tuhan hadir untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan hadir untuk memeteraikan setiap kami untuk menjadi warga kerajaan surga. Bapak, berkati setiap kami yang beribadah di tempat ini. Tuhan mengenal akan isi hati kami. Apapun kerinduan kami, harapan kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan tidak akan kembali sia-sia. Tuhan, beracaralah, mari Roh Kudus menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Kami tolak segala intervensi iblis, roh penghalang, roh intimidasi yang ingin menguasai, merusak persekutuan ini. Kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kami mau firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kalau kita adalah ciptaan Tuhan,
kita ada diciptakan segambar dengan Kristus. Sebelumnya kita itu belum mengenal Kristus ya. Kita belum mengenal Kristus. Kita orang yang mengandalkan diri sendiri. Tapi begitu besarnya kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Sebenarnya kita itu kalau mati ya udah binasa, atau kalau istilahnya kita itu mati masuk neraka. Karena apa? Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Semua orang adalah berdosa. Banyak sekali kesalahan yang kita hadapi. Tapi kasih Kristus itu memanggil kita bukan karena perbuatan kita, tapi begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kita. Kita dipanggil, bukan kita yang memilih ya, tapi Tuhan yang memilih kita, sehingga kita diselamatkan. Kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu suatu anugerah yang besar yang kita pegang hidup kita. Itu adalah pegangan hidup kita yang harus kita imanin, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Di kolong langit ini tidak ada keselamatan yang diberikan oleh manusia, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita kalau sekarang ini misalnya kita hidup biasa gitu ya, kita pikirannya hanya kedagingannya, makan, harta, benda, semuanya yang kita pikirkan. Tapi apakah kita memikirkan bagaimana nantinya kalau kita itu mati, kita meninggal itu, kita menghadap Tuhan, apakah kita itu ikut siapa kita itu, ya kan? Siapa yang harus kita ikutin? Allah mana yang kita ikutin? Kita tidak tahu. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Percaya itu artinya gini. Di dalam Roma 10 ayat 9-10 kalau tidak saya. Kalau kita percaya dan memperkatakan dengan mulut kita dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi janji Tuhan bagi orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu banyak sekali janjinya. Kamu tidak usah perlu khawatir, tidak usah perlu takut. Karena apa? Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, apa-apa kita kan punya Bapa. Bapa kita itu Allah yang di surga. Kita tinggal kita ada masalah, sakit penyakit atau masalah di dalam kehidupan kita, tinggal apa? Kita tinggal duduk di dalam kaki Tuhan, minta campur tangan Tuhan. Tuhan, saya ini. Kalau orang yang melekat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, apapun yang kita minta akan diberi. Jadi ada firman Tuhan, apabila kamu melakukan kehendak-Ku, maka apapun yang kamu minta akan Aku berikan. Itu firman Tuhan banyak sekali. Makanya mari kita yang sudah punya pegangan hidup, yaitu Tuhan Yesus, mari kita pagi hari itu kalau bangun pagi kita mengucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas, suatu anugerah besar. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah pada hari ini. Itu selalu kita ucapkan. Itu yang saya alamin. Karena dulu saya juga ini sekali ya. Jadi saya punya cita-cita karena hidup saya kan susah ya. Kuliah sendiri, apa-apa sendiri. Tapi waktu saya SMP saya bilang, karena orang tua saya SMP itu pensiun muda, istilahnya pensiun muda. Zaman dulu itu
ya, kayak polisi apa nggak tahu. Itu ya, jadi saya itu orang sipil ya. Dulu sipil tuh aduh nggak ada gajinya ya. Jadi kalau zaman dulu itu saya tuh lihat wah, orang bank itu kok kerjaannya enak ya. Padahal masih SMP. Tapi saya langsung ngomong di dalam diri saya, aku punya Tuhan yang besar. Saya punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saya pingin nanti kalau saya aku harus kerja di bank. Gitu. Itu masih SMP. Benar, Tuhan itu ngasih kalau kita itu memperkatakan setiap hari, aku pasti bisa. Aku pasti sembuh. Jadi apapun yang kita perkatakan, mulut kita itu, kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, mulut kita itu penuh kuasa. Jadi hati-hati di dalam memperkatakan pakai mulut kita itu. Kita memperkatakan yang jahat, yang keluar akan yang jahat. Kita memperkatakan, aduh, hidupku kok susah, benar-benar susah. Tapi kalau kita memperkatakan pagi-pagi, benar kita, terima kasih Tuhan, hari ini aku diberkati. Hari ini aku sehat sempurna. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernafas. Semuanya karena anugerah Tuhan. Nah, kalau hidup kita itu pagi mengucap syukur, malam mau tidur juga mengucap terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini saya masih bisa menikmati kasih-Mu Tuhan. Nah, itu terus setiap waktu kita itu jangan sampai kita kendor. Sebelum kita melakukan apapun juga, kalau kita adalah ciptaan baru, kita harus mengingat dulu, prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang akan kita minta, Tuhan pasti memberikan. Tapi seturut kehendak Tuhan. Kita sudah melakukan kehendak Tuhan atau belum? Kalau kita belum melakukan kehendak Tuhan, ya Tuhan, kenapa ya doa-doaku kok belum dijawab ya? Nah, kita harus introspeksi diri. Oh iya, saya salah ini. Kalau kita misalnya melakukan hal kesalahan, apalagi kita melakukan menyakiti hati orang, kita harus cepat-cepat memberikan minta ampun. Atau kalau orang lain menyakiti hati kita janganlah kita malah tambah sakit hati atau jangan. Tapi malah kita harus mengampuni dia. Kita berdoa, minta campur tangan Tuhan, si A ini begini-begini, aku mengampuni mereka. Kita melepaskan semua dendam atau semua kesalahan, walaupun orang nyalahan kita, tapi Tuhan tahu kita salah atau benar. Pokoknya ya, kalau kita ada di dalam tangan kasih Tuhan, semuanya itu Tuhan yang akan melakukan. Itu ada di firman Tuhan di Perjanjian Lama, tapi saya kurang hafal ya. Jadi apapun yang kamu minta, itu pasti Tuhan akan kerjakan. Itu. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan hidup ini di dunia ini ya. Karena apa? Hidup itu sementara cuma 70 sampai 80 tahun. Selebihnya itu adalah kesengsaraan, kesusahan, tidak ada yang lain. Jadi kita kalau yang sudah berumur, mari kita ingat bahwa hidup kita, tujuan kita itu ke sana. Hidup kita itu untuk di dalam dunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan seperti untuk Tuhan, kita akan diberkati. Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, maka semuanya akan Tuhan akan laksanakan semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sisa umur hidup kita ini, kita harus semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri. Siapa sih kita ini? Tidak ada kekuatan. Hidup kita itu seperti sampah. Tapi karena kasih Tuhan, kita diangkat dari sampah itu, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan kita dimeteraikan. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita dimeteraikan menjadi ahli waris kerajaan surga.
hidup kita di bumi seperti surga. Wah, apa nggak indah sekali ya. Jadi mari kita renungkan firman ini, bahwa hidup kita di dunia itu hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Untuk selanjutnya mari kita nyanyi satu lagu. Ya, boleh. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah dengar ya bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah kesempatan. Jadi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari melakukan hal-hal yang baik, melepaskan rasa sakit, melepaskan kemarahan, melepaskan pengampunan buat orang-orang yang melukai hati kita. Pasti banyak orang yang buat kita kesel, buat kita marah, sehingga hati kita nggak baik. Mari kita belajar mengampuni, seperti Tuhan juga selalu mengampuni kita juga belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Saya suka lagu ini karena memang selalu mengingatkan saya bahwa kalau saya masih hidup sekarang, ada waktu yang Tuhan kasih gitu loh, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan buat saya untuk saya berubah, untuk saya hidup dengan lebih baik, sehingga ketika besok saya udah nggak ada, saya dipanggil Tuhan, sudah selesai gitu. Jadi mari kita angkat pujian ini, kita merenungkan kata-katanya bahwa kita dikasih Tuhan kesempatan untuk menikmati hidup, banyak anugerah. Mari kita melakukan hal-hal yang baik dan benar ya. Kita angkat pujian, hidup ini adalah, semua tahu ya. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ada pengumuman? Gak ada ya? Baik, kita tutup ya. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur ya Tuhan. Seberapapun kami yang ada pada saat ini, kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan ada di dalam hati kami. Biarlah Engkau menguatkan kami, mengerti akan firman yang disampaikan oleh Ibu Erna, membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi harapan kami yang belum terwujud, biar Tuhan memberikan kami kesabaran dan hikmat untuk kami terus sujud meminta kepadamu ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup dengan lebih dan lebih baik lagi, untuk memperkatakan hal-hal yang baik, untuk berpikir tentang hal-hal yang baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di sini Tuhan, di tempat ini, biar Engkau yang memberikan kehidupan baru kepada mereka. Tuhan yang mengangkat mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan Tuhan memberikan dan mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan akan menjaga dan memelihara saudara-saudara kami yang ada di sini. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai perjalanan kami, mengantarkan kami untuk tiba dengan tidak kurang suatu apapun di tengah keluarga kami masing-masing. Izinkan kami untuk bertemu di waktu yang akan datang, untuk melayani di tempat ini dengan lebih dan lebih baik lagi. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mbak Erna ada yang disampaikan? Sudah.
Iya, sama-sama Ibu sudah bisa melayani di sini. Ya keadaannya begini. Tempat ini kadang lagi banyak, Tapi ya banyak semuanya itu proses. iya. Nggak segampang kita membalikkan telapak tangan. tapi firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Tidak Tuhan akan akan sia-sia. memberkati, Tuhan memberkati tempat ini, Tuhan akan mencukupi semuanya. Aduh, Itu dia agak oblek ya. Iya Bapak Ibu tetap semangat ya. Nanti kita jumpa lain waktu. Semua baik-baik, sehat-sehat, Tuhan berkati dan Bapak Ibu. Kita boleh fotoan Ya, foto ya. bareng ya. Mungkin di Sini backgroundnya aja madep ini sini. Oh, apa iya ngadep sini ya Pak. Jadi berarti Paknya udah di sana. oh iya. Ya, ya udah berarti kita ngadep sana ya. Kita belum punya foto. Yuk Bu, sini Bu. Oh baru ya. Ya Bu, sini Bu. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Was. Yuk Bu, sini. Bukan, Dede. Iya, iya. Ibu yang